Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan eh, mata kuliah mobile programming, itu membuat aplikasi, input data dan barang. Dengan anggota kelompok Dimas Zulkarnain sebagai ketuanya, dan saya Robiansa. Di sini kami membahas tujuan aplikasi ini. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk membuat input data lebih efisien dan mudah karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Cara kerjanya di sini ada tampilan awal aplikasi, terusnya input, delete, update data, masuk ke database, menampilkan output data barangnya. Tools pendukungnya di sini ada XAMPWP, ada IDE, Story Visual Code, Android Studio, maupun yang lainnya. Ada koneksi internet juga, emulator atau real device untuk melakukan tes running aplikasi. Langkah pertama itu buka XAMPP-nya, lalu start service MySQL dan Apache-nya. Di sini juga berikut ada gambarnya. Ya, langkah keduanya buka PHP MyAdmin, lalu buat database dan juga table. Contoh di sini kita membuat database dengan nama db underscore kelompok 1, diikuti dengan table bernama tb underscore item, dan berikut ada profil gambarnya. Kode Flutter 1 membuat file con.php untuk membuat koneksi antara database dengan Flutter aplikasi. 2 membuat file dengan nama ambil underscore data.dart, fungsinya untuk menampilkan data yang telah diinput. Berikut ada gambarnya juga, dan ini lanjutan gambar dari ambil data underscore .dart-nya ya. Yang ketiga membuat file getData.php untuk menghubungkan fungsi ambil data dari database-nya, dan berikut ada gambarnya juga, screenshot codingan gambarnya. Yang keempat ada membuat file dengan nama detail underscore barang.dart, fungsinya untuk menampilkan detail barang yang telah diinput. Sama di sini juga ada screenshot codingannya juga ya. Lanjutan nama detail barang juga ada di sini juga masih sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, partner saya yang bernama Dimas Zulkarnain. Ya, saya akan melanjutkan apa yang sudah dibawakan oleh Pak Robi tadi. Nah, di sini kita akan membuat file dengan nama tambah underscore data.dart. Nah, fungsinya ini nanti akan membuat UI yang fungsinya buat nambahin data di app Flutter-nya. Nanti akan ada tombol untuk menambahkan data ya. Kurang lebihnya seperti itu. Ini untuk lanjutan codingannya. Nah, lanjut ke file PHP-nya. Kita membuat file tambah data.php untuk membuat fungsinya. Jadi ini fungsi buat menambah datanya, buat kirim data ke PHP MyAdmin ya, ke MySQL-nya. Oke, setelah itu kita akan membuat file dengan nama edit underscore data.dart. Nah, ini fungsinya buat membuat tampilan edit barang. Jadi misalkan tadi datanya sudah kita tambahkan, nah kalau ada kesalahan di kode barang atau di harganya itu kita bisa ubah di sini, di edit barang ini. Nah, ini cukup panjang ya untuk codingannya, karena kita bakal bikin 3 text field. Ini lumayan panjang untuk codingannya. Ini untuk lanjutannya. Dan setelah itu kita akan membuat edit data.php. Nah, ini yang membuat fungsi edit datanya. Jadi setelah nanti kita edit data di sini, kita masukin data di text field. Nah, dia akan merespon ke database-nya setelah kita pencet submit gitu ya. Nanti akan kita tampilkan untuk ininya, preview runningnya. Oke,
Nah, untuk yang terakhir ini ada fungsi delete data. Nah, ini kita membuatnya pada file yang sama, yaitu di detail barang juga. Di detail barang itu kita menambahkan fungsi yang namanya confirm. Nah, ini untuk membuat fungsi delete data pada aplikasi yang akan kita buat nanti. Dan ini hapus data.php-nya. Nah, ini untuk membuat fungsi menghapus data pada database PHP MyAdmin. Jadi ketika kita hapus data di app fluternya, maka yang ada di database MySQL-nya tersebut juga akan ikut terhapus. Untuk runningnya nanti akan kita rekam. Kita runningnya di sini menggunakan real device. Nah, jadi IP-nya ini untuk real device ini kita akan menggunakan IP komputer pada saat ini. Maaf, lupa share full screen. Ini kita akan menggunakan IP komputer yang pada saat ini, IP kita yang sekarang lah intinya. Berbeda dengan yang ada di modul yang menggunakan IP 10.0.2.2 karena menggunakan emulator. Di sini kita runningnya pakai Android asli atau real device. Oke. Ya, dan pada kali ini saya akan mencoba untuk merunning app flutter yang sudah dibuat. Saya coba running. Kita pakai start. Ya, dan di sini kita udah di tampilannya ya. Ini ada berbagai macam data barang yang sudah saya coba tambah beberapa sebelumnya. Jadi sini kita mau coba untuk ngetes fitur untuk menambah datanya ya. Jadi ini kita langsung pencet tombol tambah yang ada di bawah kanan. Nah, ini kita masukin kode barang, nama dan juga harganya. Contoh kita di sini masukin misalkan KB 005 misalkan. Atau nama barangnya adalah misalkan keyboard mechanical contohnya ya. Kita masukin di sini. Keyboard mechanical dan harganya kita setting misalkan di sini 500.000. 2 3 4 5 ya. Ini 500.000 ya. Kita tekan tambah data. Oke. Oke, dan setelah itu kita coba di refresh dulu. Nah, ini kita bisa lihat ada keyboard mechanical yang ada di paling bawah yang sudah kita tambahkan ya. Oke, ini kita coba tekan. Nah, dia akan muncul detailnya di sini ya, berupa nama, kode produk dan juga harganya gitu. Nah, di sini kita tadi ada tombol edit dan juga hapus. Nah, ini kita bisa coba untuk mengedit. Misalkan di sini kita mau mengubah ya keyboardnya nih jadi keyboard Logitech misalkan namanya. Kita ubah ke keyboard Logitech. Misalkan kodenya di sini kita ubah ke misalkan KB LG 115 misalkan. Untuk harganya misalkan kita mau ubah jadi 200.000 misalkan. 2 3 4 5. Nah, setelah itu kita akan melakukan simpan perubahan. Nah, setelah simpan perubahan, kita coba, kita refresh. Nah, dia akan berubah menjadi keyboard Logitech. Nah, dan di sini setelah kita sudah tadi menambah dan juga mengedit, kita akan tes untuk menghapus salah satu data yang ada di sini. Contoh kita mau menghapus ini nama datanya Rabu misalkan. Ini saya iseng aja nambah. Ini bukan barang. Jadi saya mau coba hapus aja. Kita tekan tombol hapus. Nah, ini kita ada pop up-nya dulu. Ada yakin ingin menghapus data Rabu? Iya atau tidak? Jika tidak, dia akan tetap stay di tampilan detail barang. Jika iya, dia akan kembali ke akan kembali ke tampilan awal. Ya, dan file Rabunya sudah
terdelete. Dan di sini kalau kita coba buka file localhostnya, kita buka file phpMyAdmin-nya ya. Kita buka file phpMyAdmin-nya. Ya, agak lama ini bukanya. Nah, ini kita lihat di database kita. Ini tabelnya. Nah, ya. Ini file yang tadi kita tambah-tambahin udah sesuai ada ya. Ada mouse gaming, ada keyboard gaming, ada monitor gaming, headset gaming, Razer gaming headset, dan juga keyboard Logitech. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Robiansa. Ya, sekian presentasi dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila presentasinya kurang memuaskan atau kurang baik, baik secara penjelasan, pengucapan pelafalan atau pengucapan kami yang kurang jelas. Mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Sekiranya cukup dari kami berdua. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.